Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raka Bagus Pratama. Jadi di resume bulanan saya yang kedua, saya bakal jelasin materi tentang fotografi dan videografi. Jadi yang pertama kita bakal bahas fotografi. Nah, apa sih yang kita pelajari di fotografi? Jadi di fotografi kita bakal mempelajari pengenalan fotografi, pengenalan kamera, pengenalan segitiga expose, pengenalan komposisi fotografi, pengenalan angel foto, dan pengenalan teknik pencahayaan. Jadi, apa itu fotografi? Fotografi serapan dari bahasa Inggris fotografi yang berasal dari kata Yunani yaitu phos, cahaya, dan graphin, melukis atau menulis. Adalah proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Sebagai istilah umum, fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. Alat paling populer untuk menangkap cahaya ini adalah kamera. Tanpa cahaya, tidak ada foto yang bisa dibuat. Prinsip fotografi tersendiri adalah memfokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan sehingga mampu membakar medium penangkap cahaya. Medium yang telah dibakar dengan ukuran luminitas cahaya yang tepat akan menghasilkan bayangan identik dengan cahaya yang memasuki medium pembiasan. Dan apa itu kamera? Kamera adalah alat yang digunakan untuk mengambil gambar atau video dengan menangkap cahaya yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek. Kamera terdiri dari beberapa komponen utama seperti lensa, sensor, film atau digital, dan pengaturan lainnya yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol ekspos, fokus, dan komposisi gambar. Fungsi kamera dalam berbagai bidang yang pertama adalah fotografi dokumentasi dengan fungsinya menangkap momen penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, fotografi jurnalistik. Fungsi tersendiri melaporkan peristiwa dunia melalui gambar. Dan yang ketiga, fotografi seni menggunakan kamera sebagai media ekspresi kreatif. Yang keempat, keamanan dan pengawasan. Sering digunakan kamera digunakan dalam CCTV atau drone. Dan yang kelima, ilmiah dan medis. Digunakan dalam mikroskop, teleskop, dan pencitraan medis. Jenis-jenis kamera tersendiri ada SLR, DSLR, mirrorless, pocket cam, action cam, smartphone cam, drone, dan lain-lain. Yang bakal kita bahas sekarang adalah lensa. Lensa adalah bagian penting dalam kamera yang berfungsi menangkap dan membiaskan cahaya agar jatuh tepat ke sensor atau film. Nah, struktur lensa sendiri, lensa terdiri dari beberapa elemen kaca optik yang disusun dalam kelompok untuk mengontrol jalannya cahaya. Elemen ini dapat memfokuskan cahaya ke titik tertentu, mengoreksi distorsi dan abrasi yang bisa menyebabkan gambar buram, dan menyesuaikan sudut pandang tergantung pada jenis lensa. Fitur-fitur kamera tersendiri ada fitur kontrol exposure, aperture, mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke sensor kamera, membantu menciptakan efek bokeh atau latar belakang blur. Shutter speed mengontrol seberapa lama sensor terkena cahaya, berguna untuk membukukan gambar dengan cepat atau menciptakan efek motion blur. Dan ISO mengatur sensitivitas sensor terhadap cahaya. ISO tinggi berguna untuk kondisi gelap, tetapi bisa menambah noise pada foto. Dan yang kedua, fitur autofocus dan manual focus. Autofocus, kamera secara otomatis menentukan titik fokus. Ada berbagai mode. Yang pertama, single AF, fokus terkunci saat tombol rana ditekan setengah. Continuous, fokus terus menyesuaikan saat subjek bergerak, cocok untuk olahraga. Auto AF, kamera memilih antara AF, S,
dan AFC sesuai kondisi. Manual fokus, penggunaan mengatur fokus secara manual biasanya digunakan untuk fotografi makro atau kondisi minim cahaya. Fitur white balance mengatur warna dalam foto agar sesuai dengan kondisi pencahayaan. Mode yang tersedia ada auto WB, kamera menentukan warna terbaik secara otomatis. Daylight untuk pemotretan di bawah sinar matahari langsung. Dan cloudy memberikan warna lebih hangat saat cuaca mendung. Tungsten mengurangi warna kuning dalam pencahayaan lampu pijar. Fluorescent mengurangi warna hijau pada cahaya lampu neon. Dan yang keempat, ada fitur metering mode. Menentukan cara kamera mengukur cahaya dalam sebuah adegan. Yang pertama, metrik, evaluasi metering. Mengukur cahaya dari seluruh frame atau paling sering digunakan. Jadi yang keempat adalah fitur metering mode. Menentukan cara kamera mengukur cahaya dalam sebuah adegan. Metrik atau evaluasi metering. Mengukur cahaya dari seluruh frame. Paling sering digunakan. Counter weighted metering. Fokus pada cahaya di tengah gambar. Spot metering mengukur cahaya hanya pada satu titik kecil. Berguna untuk foto dengan kontras tinggi. Fitur mode pemotretan. Mode manual. Penggunaan mengatur semua pengaturan secara mandiri. Aperture priority, penggunaan memilih aperture. Kamera menyesuaikan shutter speed. Shutter priority, penggunaan memilih shutter speed. Kamera menyesuaikan aperture. Program mode, kamera menyesuaikan aperture dan shutter speed, tetapi pengguna masih bisa mengubah beberapa pengaturan. Auto mode, kamera menangani semua pengaturan secara otomatis. Fitur boost mode. Mode ini memungkinkan kamera mengambil beberapa foto secara cepat dalam waktu singkat, berguna untuk menangkap gerakan cepat seperti olahraga atau satwa liar. Image stabilization, mengurangi efek goyang tangan saat memotret. Optical image stabilization, stabilisasi dalam lensa atau sensor. Kedua, electronic image stabilization, stabilisasi berbasis software umum pada kamera ponsel. Dan yang ketiga, in-body image stabilization, stabilisasi pada bodi kamera. Dan yang terakhir adalah fitur autofocus dan manual focus. Resolusi video 1080p 4000 8000 untuk detail lebih tinggi. Frame rate dari 24 fps standar film, 30 fps standar umum, 60 fps lebih tinggi atau lebih halus, 120 fps slow motion. Lock recording, mode perekaman untuk fleksibilitas warna dalam editing. Dan sekarang kita bakal bahas apa itu segitiga exposure. Segitiga exposure adalah konsep dasar dalam fotografi yang terdiri dari 3 elemen utama yang mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke kamera, aperture diafragma, shutter speed, kecepatan ranah, dan ISO, sensitivitas sensor. Ketiga elemen ini bekerja bersama untuk menentukan seberapa terang atau gelap sebuah foto. Prinsipnya gini, jika salah satu elemen diubah, dua elemen lainnya perlu disesuaikan untuk mempertahankan exposure yang seimbang gitu. Nah, kesimpulannya gini, aperture mengontrol kedalaman bidang dan jumlah cahaya yang masuk. Shutter speed mengontrol gerakan dan jumlah cahaya yang terekam. ISO mengontrol sensitivitas sensor terhadap cahaya. Kunci utamanya gini, jika satu elemen diubah, dua elemen lainnya harus disesuaikan untuk mendapatkan exposure yang seimbang. Dengan memahami segitiga exposure, fotografer dapat mengontrol hasil foto sesuai keinginan mereka. Apa itu komposisi fotografi? Komposisi fotografi adalah cara menyusun elemen dalam sebuah foto agar terlihat menarik, seimbang, dan memiliki pesan yang kuat. Komposisi yang baik membantu mengarahkan perhatian pemirsa ke subjek utama dan menciptakan kesan estetik yang lebih kuat. Dalam fotografi,
Komposisi sangat penting karena mempengaruhi bagaimana suatu gambar dipahami dan dirasakan oleh orang-orang yang melihatnya. Fitur-fitur kamera yang pertama ada kesederhanaan, simplicity. Hindari elemen yang terlalu ramai atau mengganggu perhatian dari subjek utama. Gunakan latar belakang yang bersih atau minim gangguan. Keseimbangan, balance. Seimbangkan elemen dalam bingkai agar foto terlihat harmonis, bisa dalam bentuk keseimbangan simetris atau asimetris. Yang ketiga ada proporsi dan skala. Gunakan perbandingan ukuran objek untuk menciptakan perspektif yang menarik. Contohnya, menempatkan seseorang di depan bangunan besar untuk menunjukkan skala besar bangunan tersebut. Dan kontras, perbedaan warna, cahaya, atau tekstur dapat digunakan untuk menarik perhatian ke subjek utama. Misalnya, menggunakan subjek terang di latar belakang yang gelap. Dan yang terakhir, irama. Pola atau elemen yang berulang dalam sebuah gambar menciptakan ritme visual yang menyenangkan. Contohnya, deretan tiang atau jendela yang sejajar. Dan sekarang kita bakal bahas angel photo. Angel photo adalah dalam videografi sudut pengambilan gambar yang menentukan bagaimana subjek dan latar belakang terlihat dalam sebuah foto. Angel dapat mempengaruhi perspektif, proporsi, dan emosi yang ditampilkan dalam gambar. Pemilihan angel yang tepat bisa menonjolkan karakter subjek, mengubah persepsi tentang ukuran kedalaman, menghasilkan efek dramatis atau naratif, menyampaikan pesan tertentu. Jenis-jenis angel dalam fotografi yang pertama eye level, yaitu sudut mata. High angle, sudut tinggi. Low angle, sudut rendah. Bird eye view, sudut pandang burung. Worm's eye view, sudut pandang cacing. Dodge angle, title angle. Dan sekarang kita bakal bahas basic lighting. Pencahayaan adalah elemen kunci dalam fotografi yang menentukan bagaimana suatu gambar terlihat dan terasa. Pemahaman tentang pencahayaan sangat penting bagi fotografer untuk menciptakan gambar yang menarik dan bercerita dengan baik. Apa itu videografi? Nah, jadi sekarang kita bakal bahas videografi. Videografi adalah seni dan teknik menangkapkan gambar bergerak. Video digunakan dalam berbagai bidang, film, iklan, dokumenter, konten media sosial. Berbeda dengan fotografi, fokus pada gambar bergerak plus suara. Tujuan videografi adalah menyampaikan cerita atau pesan secara visual, membangun emosi dan suasana, dokumentasi kejadian atau peristiwa, dan yang terakhir media ekspresi kreatif. Peralatan dasar videografi yang pertama ada kamera, DSLR, mirrorless atau smartphone. Yang kedua ada tripod atau stabilizer. Yang ketiga ada mikrofon eksternal. Yang keempat ada lighting atau pencahayaan. Dan yang terakhir ada software editing. Teknik dasar pengambilan gambar, angel, low angle, high angle, eye level, shot size, wide shot, medium shot, close up, movement, ada pan, ada tilt zoom, ada tracking, dan yang terakhir komposisi, ada rule of third, ada leading lines. Pencahayaan lighting, pencahayaan alami versus buatan. 3 poin lighting yaitu skylight, firelight, dan backlight. Hindari pencahayaan terlalu terang atau terlalu gelap. Dan audio, kualitas audio itu penting. Gunakan mikrofon eksternal, rekam di tempat yang minim sinkronasi audio dan video saat editing. Proses produksi video, praproduksi, perencanaan naskah, dan storyboard. Produksi, pengambilan gambar dan suara. Pasca produksi, editing, color editing, penambahan musik atau efek. Software editing yang populer yang sering digunakan di zaman sekarang ada Adobe Premiere,
Final Cut Pro, DaVinci Resolve, ada CapCut atau VN untuk pemula di HP. Dan yang terakhir yang paling bagus nih, Light Motion. Kalian kalau bisa Light Motion tuh bakal lebih wah, hasil kalian bakal lebih sempurna daripada aplikasi-aplikasi di atas, karena Light Motion bisa membuat kita lebih kayak wah aja gitu di sini. Dan sekarang kita bakal bahas tips videografi untuk pemula. Belajar dengan praktik langsung, fokus pada cerita bukan hanya alat. Jangan takut takut mencoba pada sudut pandang baru gitu. Jaga stabilitasan video. Ya, mungkin di bulan kedua kali ini saya cuma bisa bahas segini. Bulan depan mohon bimbingannya lagi. Saya mohon maaf kalau saya banyak salah, karena saya tempatnya salah dan dosa. Yang benar hanya datangnya dari Allah. Saya Raka Bagus Ratama pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.